Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa Ketemu kabar? lagi. Ketemu lagi dengan Dini and Juju, Juju and Dini. Dini. Kamu punya rumah impian nggak, Din? Ada Mbak Jo. Gimana rumah impian kamu yang seperti apa? Yang rumahnya Tony Stark yang di atas tebing itu atau apa? Rumahnya Elon Musk yang minimalis itu. Iya boleh. Nggak sih. Aku dulu tuh waktu disuruh gambar ya Mbak Jo, tes psikologi kan, waktu kuliah itu tuh ada semuanya gitu. Waktu kita mau lulus, silahkan menggambar sebuah rumah gitu. Pertama gitu, ini mata kuliah apa kok disuruh gambar rumah sih, kenapa sih gitu. Ternyata itu tuh kayak itu tuh menggambarkan potret kamu gitu, pribadi kamu segala macam gitu. Terus yang kamu gambar apa di situ? Rumah Rumah aku gambar rumah biasa gitu Mbak Jo, terus belakangnya ada pohon-pohon banyak, terus pagarnya itu kecil dari kayu pagarnya, terus di situ ada, aku mau gambar rumah anjing tapi kan nggak boleh piara anjing ya, jadi aku gambar kucing aja padahal aku takut sama kucing gitu. Jadi bayangan aku tuh sebenarnya American House gitu Mbak Jo, yang ada di yang halamannya luas gitu Halamannya loh. luas banget. American House yang kayak gitu, terus apa pagarnya dari kayu yang pendek itu kayak gitu-gitu, terus belakangnya itu halamannya halaman belakang gitu, depan itu cuman ini, terus sebelahnya ada garasi kalau misalnya bisa dibuat Tapi garasi gitu. tetangga kamu jauh-jauh ya, maunya yang jauh-jauh gitu. Nah itu kan rumahnya aja. Nah kalau misalnya sekarang terrealisasi, aku punya impian rumahku tuh ntar tempatnya itu tuh ada di pinggir danau sih Mbak Jo. Oh, di pinggir danau. Jadi sejuk Tapi gitu. kalau misalnya nggak ada danau sekarang tuh bisa bikin danau buatan deh. Oh iya bener. Bener. Danau Iya, buatan di bener. Semarang tuh ada danau buatan bagus banget kan. Itu bisa buat trekking, Iya, yang kita pernah jogging jalan tiap pagi kayak gitu bisa. Jadi bikin danau buatan. Selagi ada uang tuh nggak ada yang nggak mungkin sih. Rumah impian aku nggak jauh-jauh dari rumah impian kamu juga maksudnya. Tapi agak sedikit ekstrim kalau saya memang pengen tinggal di hutan. Memang udah cita-cita banget. Aneh ya? Enggak. Enggak. Ya saya tuh pengen banget punya rumah di tengah hutan, tapi jangan dibayangkan rumah yang rumah panggung, kayu-kayu yang sederhana, enggak. Saya suka kemewahan. Saya suka rumah yang mewah, yang modern, Bagus. dan hampir kayak hotel kayak gitu kalau bisa ya. Kalau ini kan namanya juga rumah impian kan. Terus kalau bisa tuh di belakangnya ada kebun binatang pribadi kayak gitu. Terus ada tower yang bisa mengakses internet dengan gampang, dan nanti ada sumur juga jadi nggak perlu ke PDAM. Dan itu dilengkapi dengan pengamanan yang bener-bener canggih gitu. Itu rumah impian aku sih. Ngebayangin itu ada baju arsitek atau apa ada di Netflix. Aku suka lihat, udah lihat bahkan 5 episode itu udah aku habisin gitu. Salah satunya adalah Mbak Ju tadi bilang nanya apa kayak rumahnya Tony Stark yang di pinggir tebing. Jadi tuh emang hampir pinggirnya tebing Mbak Ju. Iya, itu tuh di how do you say Finland gitu. Finland yang mau agak pinggir-pinggir gitu. Terus dia itu Finlandnya tapi yang hutan gitu. Terus jadi beneran yang di antara hutan gitu loh Mbak Ju. Terus dia itu ada batu yang di ini sama arsiteknya, terus tuh dibikin dipahat sendiri. Iya, dan itu dibikin kayak yang ada perapiannya gitu, terus ada TV-nya di situ. Canggih bener, canggih abis pokoknya tapi bagus menyatu banget. dengan alam Ya, tapi memang jadi itu tuh nggak merusak, jadi batunya itu nggak dialihkan nggak apa, tapi di gerowok bahasa Jawa kan itu. Dilubangin terus diinin segala macam agar ya dengan perhitungan yang presisi lah ya, cetaknya segala macam gitu intinya itu aman, nggak apa-apa di situ. Terus pohon-pohonnya itu ada yang bisa tumbuh baju, jadi itu tuh nebang pohonnya itu sedikit banget, dihitung bahkan nggak ada 10 kalau nggak salah. Ya jadi nggak merusak lingkungan ya. Kayak gitu. Kalau aku sih ya meskipun pengen banget punya rumah modern yang mewah di tengah hutan, tapi aku pengen bikin dapur yang ala emak saya gitu Din. Jadi dapurnya tuh ada 2, dapur yang benar-benar modern. Dapur kotor ada bersih gitu ya? Nggak kotor juga, dapur yang modern dengan dapur yang tradisional. Dapur tradisional kan yang pasti pakai tungku kayu itu, kayu bakar itu saya masih pengen loh punya kayak gitu. Jadi tetap aja ada kompor listrik, ada kompor yang mewah-mewah kayak gitu misalnya ya. Ini kan masih impian aja.
Tapi juga ada tungku kayu bakar, ada bale-bale yang tempat buat motong-motong, mbok-mbok zaman dulu itu. Nah itu saya suka tuh, ada lesung misalnya. Aduh, aku jadi ingat rumah Mbak Uti kalau kayak gitu. Ada kayak gitu. Jadi kalau lebaran bikin lontong sendiri itu. Bikin ketupat di Bikin pinggir situ, ketupat Mbak, di sendiri. balai-balainya. Iya, kayak seru deh. Iya. Nah, yang dapur modernnya itu saya pengen ada di lantai 2, itu di area terbuka. Begitu ngelihat ke belakangnya itu udah pohon-pohon gitu loh. Jadi tuh seru banget. Iya. Pengennya yang menyatu dengan alam tapi juga modern kayak gitu. Aku langsung nyambung ke serial Netflix yang itu maju. Beneran deh, arsiteknya tuh keren banget. Aku sampai mesmerize banget ngeliat itu. Mesmerizing ya. Oh my goodness gitu. Terus yang ada di pinggir danau itu juga, aduh maju rasanya tuh tiap buka itu kayak angin sepoi-sepoi. Kan kalau danau kan anginnya kan, airnya kan ini kan ya dia. Nggak yang kayak laut gitu kan. Jadi tuh, enak kayaknya punya rumah di pinggir danau itu. Kayak gitu, terus banyak ikannya juga. Ada nggak baju? Stand up komedian ya? Iya. Yang tinggal di hutan itu siapa, Din? Dodit. Mulyanto. Mas Dodit. Dia rumahnya di hutan. Iya, Dan kamu pernah lihat nggak? Aku pernah Liputannya. waktu dia sama Dika, sama Raditya Dika. Nggak, liputan rumahnya pernah lihat nggak? Masuk ke dalamnya enggak, tapi waktu itu di shootnya itu di depan rumahnya persis. Tapi aku nggak lihat yang dalam rumahnya kayak gimana waktu dia house tour, aku nggak lihat. Aku lihat sih, jadi serba kayu gitu. Terus di pinggir-pinggir tuh ada Modern gitu tanaman atau semi-modern tradisional, atau- oh, tradisional. Dia tradisional banget. Tapi apa ya? Kayak ada yang panggungnya juga. Rumah panggung Terus gitu modelnya. toiletnya itu misah gitu. Ada di luar toiletnya gitu. Jadi kayak toilet orang-orang zaman dulu itu, tapi bersih, bagus rumahnya. Dodit ya. Terus yang Terus di di YouTuber situ, itu, nah, YouTuber Bentar. Bentar. Sebelum ke sana, aku mau Oke. detail lagi. Aku soalnya diceritain sama tayangan YouTube-nya Radit sama Dodit tuh kayak gini. Jadi Dodit ngejelasin tuh kan, tadi nanya-nanya, ini rumahmu tuh kenapa kamu pindah, terus kenapa ini gitu. Intinya itu, ya itu rumah impian saya gitu. Saya ada hidroponik. Iya, dia nanam Dia, kangkung sendiri, betul, nanam sayuran. ada kolam ikan kayak gitu. Terus Ayam. ya ada ayam gitu. Terus habis itu dia juga punya kayak tower gitu nggak sih Maju juga kalau nggak salah. Jadi sinyal tuh aman gitu. Kalau kayaknya sih. dia nggak punya sendiri tapi deket kalau nggak salah. Dekat sama tower gitu. Terus sinyal gimana lo emang gini? Lah ini emang nggak pakai sinyal, pakai apa? Dia bilang gitu. Oh iya, saya deket di sini kata Dodit gitu. Ya udah gitu. Jadi aman internet gitu. Terus dia ini sendiri, terus dia ingin jelasin impian dia tuh kayak muter gitu loh, jadi ke alam gitu, dari alam ke alam gitu loh maju. Terus sampahnya dia itu ntar jadi pupuk gitu, nah pupuknya itu ntar intinya muter gitu ke ikannya dia makan kayak gitu loh maju. Terus airnya kolamnya itu nyambung ke hidroponik segala macam gitulah, pokoknya Iya, muter gitu. muter. Dia emang Siklusnya ya. siklusnya muter gitu, dia impiannya dia kayak gitu. Cuma memang Gitu sih. berat sih punya rumah di hutan itu, akses untuk masuknya itu harus beli, Din. Kayak dari jalan raya menuju ke hutannya itu kan kayak babat alas dulu, belum tentu ada jalannya kan. Dan- Nah itu yang mahal itu, bikin jalannya. Nah selain itu juga nggak bisa sembarang hutan kan Baju, karena ada hutan yang dilindungi Iya, juga kan ada kayak gitu. dilindungi. Ada yang dia termasuk taman nasional kayak gitu-gitu, itu nggak bisa itu buat ini, mau dibeli gimana pun nggak bisa karena itu punya negara gitu-gitu kan. Nah itu juga cari hutan di mananya itu juga PR kayak gitu kan, nggak semua Nanti hutan bisa ada yang komen ditinggalin. gini, ngapain sih pengen tinggal di hutan, kan enak di kota, akses kemana-mana gampang. Malah sekarang itu kayak rumahnya Daniel ya, Daniel Mananta itu kan dia di apartemen, lantai berapa saya kurang tahu juga, tapi dia bisa dibikinnya- menciptakan zona hijau, Hijau. menciptakan Zona hijau Baju. zona hijau di terasnya, nanam kunyit, nanam daun mint, nanam bunga segala Ya macam. hidroponik gitu-gitulah ya. Tapi nggak hidroponik juga dia. Ada nggak hidroponik Yang pakai juga? tanah dia, canggih banget deh. Pokoknya begitu dia keluar dari kamar ya, balkon itu. balkonnya itu udah zona hijaunya itu. Dan keluar tuh ngelihat ke area itu perkotaan gitu. Dan itu juga bagus sih. Bagus.
Terus? Kayak Irfan Hakim juga gitu ya, dia tinggalnya di kota, tapi hutannya yang dibawa ke rumah gitu. Ada dulu itu Jadi dia baca bikin hutan sendiri gitu loh, Din. iklannya mobil Karimun, gak apa-apa ya aku nyebut merek gitu. Iya, pohon muat gitu aja. Padahal kan Karimun kecil ya, tapi muat pohon gitu loh. Iya, muat pohon atau iya Aku udah pohon muat lupa gitu, aku iklan itu. lupa. Iya, udah lama banget. Tapi mama tuh suka ngejekin gitu karena temen aku punya kan mobil gitu. Tapi dia orangnya besar. Iya, orang pohon aja muat, masa lu gak muat kayak gitu. Mama tuh suka nyindir gitu. Ya pohon apa dulu, kalau pohon cabai mah nggak muat. Pohon cabai mah muat-muat aja 10 Maksudnya juga. itu pohonnya tuh pohonnya kecil gitu, nggak pohon yang besar gitu. Terus Iya, jadi kalau kamu nggak bisa bikin rumah di tengah hutan, kamu bikin sendiri hutannya di dekat di rumah rumahmu, kamu. gitu. Ya kalau orang kaya mah nggak masalah ya, tanahnya duit. itu. Karena sekarang tuh rumah tuh bukan bangunannya, tapi tanahnya yang mahal ya. betul Ya bangunannya mahal kalau memang arsitekturnya juga menunjang bagus gitu. Nah, ada nih YouTuber yang maju. Jadi beliau itu yang Satu laki-laki keluarga, ini, aku tinggalnya taunya di emang hutan. awalnya tuh taunya dari laki-laki dulu Mbak Ju. Dia tuh peneliti emang dari Perancis gitu kan. Dia datang ke Indonesia, emang ada Misi ini untuk apa namanya, Kalawait Kalawet ya, Foundation keluarga atau, Kalawet ya. nama foundationnya juga sama Kalawait Foundation atau apa gitu. Intinya tentang reservasi orang Orang konservasi utan. sih. Konservasi orang Reservasi hutan. pesen. Konservasi orang hutan gitu, orang utan betul. Orang utan di Kalimantan. Iya, namanya tuh Tinggalnya Chani. di Kalimantan, Tinggalnya ya, Kalimantan. di hutan Kalimantan. Betul, namanya Dan Chani akhirnya juga Kalawait. bangun rumah di Yes, Kalimantan dan di hutannya. menikah dengan orang Kalimantan. Dengan orang Dayak, Dayak. ya Dayak Iya, ya. Dan anak-anaknya Prada cakep-cakep banget. Iya, Ya, iya karena bapaknya kan, orang ya, Prancis. Perapatan Ciamis ketahuan cucu. Iya. Dan Jadi, anaknya itu terbiasa interaksi dengan binatang-binatang buas iya, loh, Din. Ya jelas ya. tinggalnya di Kadang hutan. juga ketemu harimau, katanya beruang madu. biasa ya kayak Beruang gitu madu tidak seimut itu katanya gitu. Serem ya Mbak Jo, ya. Beruang yang imut tuh cuma boneka beruang doang. Dan kartun aja. Iya. We bear Beruang yang asli bears. itu Nah, serem. We bear bears. Itu cute kalau itu. Iya. Tapi saya apresiasi sih, salut dengan orang-orang yang seperti itu loh, tinggal di hutan. Selama mereka nggak merusak ya, nggak merusak Iya, alamnya, kan nggak emang banyak menebang pohon, why not mereka, gitu. tujuan mereka kan untuk itu, maju orang hutan itu. Iya, si menyelamatkan Chani. orang hutan. Selain keluarga apa Kalawet, aku mikirnya Karawe terus deh, Din. Kamu nggak tahu Karawe nggak? Kalawait nggak tahu. Apaan Karawe tuh Karawe? biji kayak biji jinten, tau nggak? Tahu, Kalau masak jinten yang bumbu masak susu itu, gitu nah kan. itu Karawe. Kalawet, Kalawait. maklum lah ya tukang masak. Jadinya apa-apa dihubungkan sama bumbu masak. Yes. Terus kenapa? Terus tinggal di hutan lagi siapa? Manurung? Oh, Butet Manurung. Gitu. Dia Iya. aktivis ya, Antropolog sebenarnya dia, Mbak Yu. antropolog, ngajar di Ngajar di sekolah Kalimantan. yang ada di Sekolah hutan. Rimba namanya. Sekolah Rimba. Betul, namanya Aku Sekolah sempat Rimba. ngikutin tuh biografinya beliau itu. Aku ngikutin dulu waktu dia masih getol-getolnya menyuarakan Sekolah Rimba, Mbak Ju, di Kick Andy. Waktu itu Aku ngikutin. salut banget juga sih. Banget. Dimana ketika ya para guru itu sudah mulai kepengen dapat gaji banyak, kepengen ngajar di institusi yang bagus, yang tinggi, yang terkenal. Iya. Dia masuk hutan mengajar anak-anak yang tinggal di hutan, yang dari keluarga uneducated. Generous. Itu luar biasa. Very generous. Jadi Butet Manurung ya Butet namanya. Manurung. Nah, emang beliau tuh orang Sumatera ya, Mbak Jo, kalau dari Iya, kalau Manurungnya dari ya? namanya sih Iya, Manurung. marganya. Ternyata waktu tadi aku cek di Google, itu Mbak Butet ini Orang lahir kota. di Jakarta, betul. Orang Gedong, Mbak Jo. Dan aku Orang kira Gedong. Gedongan, anak Gedongan. Jadi tuh lahir di Jakarta dan beliau sekolahnya tuh nggak main-main gitu, di Unpad, anak Unpad. Terus habis itu, S1-nya. iya, terus habis gitu ke National Australia. University, Australian National University. Habis gitu ke Amsterdam, University of Amsterdam. Aku jadi inget Antropolog film judulnya Fantastic
aduh aku Fantastic lupa Four. tadi, bukan Kapten, Baju. Kapten Fantastic. Aduh lupa deh. Iya, Itu film Kapten tahun 2016, Fantastic. Iya. film Hollywood. Aku menonton beberapa kali karena sesuka itu, Din. Bagus banget filmnya. Kayak ada Jadi hubungannya dengan hutan-hutan juga. iya, hubungannya dengan hutan. Dia tinggal di hutan dengan 6 anaknya. Oh my god. Dan anaknya itu diajarin dasar-dasar ilmu bela diri, diajarin Survival, berburu, iya, terus diajarin matematika, dan tiap malam itu harus ada buku yang dianalisis bareng. Jadi anaknya tuh harus membaca buku tuh sekian banyak buku, meskipun Itu mereka nggak kayak, sekolah, tapi pengetahuannya tuh malah kalah deh sama yang Hussein sekolah. tuh kayak gitu Mbak Jo. Oh ya, Iya, Habib Hussein. Jadi ayahnya itu punya kayak banyak gitu. buku kan di Betul, rumahnya. betul, dan dibahas. Kalau misalnya habis sholat gitu ditanyainnya tadi yang dibaca bukunya, coba diceritain lagi. Buku apa gitu ya. Iya, iya. Terus habis gitu. Ya sama, Kapten Fantastic juga, tapi ya itu against the community karena pilihannya dia untuk tinggal di hutan dan tidak menyekolahkan anaknya itu bertentangan dengan Sekolah formal. Iya, dengan sekolah formal, Bertentangan dengan dengan society. kepercayaan dari bapak mertuanya. Iya, ya dengan orang normal lah, society normal gitu ya Mbak Jo, normal society. Iya. Karena Umumnya orang nggak seperti itu, nggak betul. tinggal di hutan Karena dan itu harus juga sekolah filmnya gitu. tahun 2016 juga nggak sih? Iya, iya film yang belum lama-lama banget kan. Itu tuh maksudnya udah ada di kehidupan modern kayak gini gitu. Jadi ya makanya kenapa ditentang sama bapak mertuanya gitu ya Mbak Jo. Tapi hebatnya dia bertanggung jawab meskipun nggak menyekolahkan anaknya, tapi bukan berarti anaknya nggak diberi bekal ilmu pengetahuan yang cukup ya. Bagus banget sih filmnya Kapten Fantastic. Teman-teman Yang coba main deh nonton. Viggo Mortensen tahun 2016, film Hollywood dan banyak banget dapat penghargaan filmnya, Din. Coba deh teman-teman cek nanti ya di YouTube. Ih, seru ya kita obrolan tentang hutan gara-gara pengen punya rumah di hutan. Iya, padahal tadi tuh kayak nggak berasa loh Maju, ini udah video ketiga gitu. Ini video terakhir gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Ketemu lagi di episode selanjutnya. See you. Bye. Thank you for watching. Cheers.